Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan penulisan artikel ilmiah. Kita melanjutkan pembahasan kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Cu ya, ini di channel saya tentang eh, data normatif ya, yang diperlukan ya untuk menunjukkan gap penelitian itu ya. Wah ini. Ya, kita kembali data normatif ini berisi data-data yang eh, bersifat normatif ya, yang seharusnya ya, sesuatu yang diidealkan ya, yang semestinya terjadi begitu ya. Nah, ini bisa bersumber dari eh, banyak hal ya, yang itu menunjukkan suatu yang seharusnya ya. Nah, misalnya di dunia pendidikan ya ini yang biasa kita kutip ya untuk data normatif itu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional misalnya, atau dari peraturan-peraturan pemerintah ya, yang itu bersifat norma ya, yang menjadi patokan ya, yang seharusnya begitu ya. Atau juga bisa dari pendapat para ahli. Para ahli mengungkapkan pendapatnya ya tentang sesuatu yang semestinya begitu ya. Nah, itu menjadi ya apa data normatif ya. Bisa juga dari sumber lain ya, mungkin konsep ya atau ya rumusan tertentu ya yang itu bersifat ideal ya, bersifat yang seharusnya ya. Nah, berapa ya ini yang diperlukan ya data normatif ini? Ya, ya sebaiknya lebih dari tiga ya. Eh, untuk ya agar data normatif ini kuat ya. Ya ini sesuai dengan prinsip triangulasi ya. Di dalam penelitian ini sebuah eh, apa argumen ya itu akan lebih kuat ya jika didukung oleh lebih dari tiga ya triangulasi gitu. Nah, ya misalnya ini saya contohkan ya untuk bagaimana menyusun data normatif ya. Ini ada satu contoh. Nah, ini misalnya sebuah tulisan ya. Judul artikelnya adalah penerapan project based learning ya, perbantuan media gallery work untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis ya, dan hasil belajar IPS siswa SMA. Nah, ini dari judul sudah tampak ya variabel-variabelnya sudah terwakili, sudah jelas ini muncul semua ya. Ada variabel project based learning, kemudian media gallery work ya, terus keterampilan berpikir kritis ya, dan hasil belajar siswa, hasil belajar IPS siswa ya. Ini ada empat variabel, semuanya jelas ini variabelnya, tercermin di dalam judul. Nah, terus bagaimana dengan latar belakang ini ya, yang bagian awal tulisan latar belakang yang bersih data normatif ya dan data empiris. Nah, ini kita lihat misalnya paragraf pertama ya. Nah, ini di sini tulis pendidikan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini kan sesuatu yang normatif ya tentang urgensi pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini adalah kalimat dari penulis ya. Nah, jadi kalimat awal ini yang tidak terlalu panjang ya. Dan ini kalau dalam konstruksi tulisan ya atau bangunan sebuah tulisan ini yang kita uh, sebut dulu ya dengan ide pokok ya atau main ide ya, pesan pokok ya atau kalimat pokok ini ya main idenya. Pendidikan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya. Ini kan suatu yang normatif ya dan ini disusun oleh penulis sendiri sebagai sebuah gagasan pokok. Ide pokoknya pertama adalah ini. Nah, kemudian ide pokok ini didukung ya oleh yang disebut dengan uh, ide pendukung ya untuk menunjukkan uh, urgensi tentang pendidikan ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini penulis mengungkapkan gagasan pendukungnya adalah dari undang-undang. Nah, ini ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini berarti istilah ya. Nah, ini juga sekaligus data normatif juga ya.
yang bersumber dari undang-undang. Ini kan sesuatu yang seharusnya begitu ya untuk pendidikan ini ya, menurut undang-undang. Ini kan normatif ya. Nah, jadi ini data normatif pertama ya dari yang bersumber dari Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan pasal 3 ya, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi potensi ini kan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu pendidikan diarahkan ke sana ya untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ini kan mendukung ya main idea tadi. Nah, ini ya data pendukung pertama ya atau yang disebut dengan supporting idea ya, supporting idea, gagasan pendukung. Yang sekaligus ini juga merupakan suatu yang normatif ya dari undang-undang. Nah, kemudian ini ada gagasan pendukung lagi dari penulis ya, bahwa tujuan tersebut menuntut model pembelajaran yang aktif. Ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, untuk mengembangkan potensi peserta didik, maka diperlukan model pembelajaran yang aktif, ya, partisipatif, dan membangun karakter serta kemampuan berpikir peserta didik. Ini juga supporting idea ya, yang disusun oleh penulis sendiri. Supporting idea. Inilah bangunan satu paragraf ya, yang terdiri dari main idea dan supporting idea. Ini ya data normatif ya, yang seharusnya begitu ya. Semestinya kan begitu ya. Semestinya pendidikan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Nah, semestinya pendidikan uh, mengembangkan potensi siswa ya, dan juga untuk meraih tujuan itu diperlukan model pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan membangun karakter siswa. Itu kan normatif ya. Ya ini satu paragraf ya yang bisa kita pelajari secara konstruksi, secara data normatifnya sudah kita temukan ya. Nah ini ya ini juga mengingatkan kita kembali ya bagaimana menyusun suatu paragraf ini ya atau membuat karya ilmiah ya yang kita ibaratkan seperti membangun tembok gitu ya. Tembok, kita membangun tembok itu kan diperlukan bahan-bahan ya. Nah, ada batu bata, ada pasir ya, ada semen ya, ada air ya. Nah, itu kan bahan-bahan dari bangunan, ada dari kita membuat tembok ya. Nah, kita membuat tulisan ya, itu juga ibaratnya begitu ya. Jadi kita punya bahan-bahan, nah, kemudian kita susun bahan-bahan itu ya. Nah, ini adalah satu ibaratnya ini suatu bangunan tembok lah ya. Nah, satu paragraf ini ya, suatu bangunan tembok. Terus eh, ini terdiri dari bahan-bahan. Ada bahan yang kita mengutip ya, ini bahan dari satu sumber yaitu Undang-Undang Sisdiknas. Ini bahan satu bahan. So, ada bahan lain yang disusun oleh peneliti sendiri ini ya. Nah, ini kan peneliti sendiri yang membuat ya, yang merumuskan ya. Nah, ibaratnya tembok ini bagaikan batu bata lah ya, misalnya. Jadi kita mengutip Undang-Undang Sisdiknas itu ibarat batu bata. Batu bata kan kita nggak buat ya, tinggal menempelkan saja ya, tinggal memasang saja gitu ya. Jadi ibaratnya kita tinggal ini kutipan itu ya, itu kita tinggal memasangkan saja di sini ya. Nah, kemudian kita rekatkan dengan bahan-bahan lain yang kita susun sendiri. Nah, ya misalnya kalau tembok kan ada semen, pasir, air ya, itu kita aduk ya, kita olah ya. Nah, kemudian kita rekatkan dengan batu bata ini. Wah, ini. Nah, sehingga ini misalnya nih ya, ini kan ibarat aduan atau itu ya, uh, semen, pasir, air yang kita aduk kemudian menjadi satu bahan tersendiri ya, yang kita rekatkan di sini ya, kita tempelkan di sini. Demikian boleh ini ya. Nah, ini kan ibaratnya ya, seperti aduan yang kita buat sendiri ya, pasir, semen, air gitu ya. Nah, sehingga antara bahan tulisan atau yang satu dengan lain itu kemudian kita rekatkan ini ya. Kita jadikan satu ya. Kita susun ya. Kita susun terus kita rekatkan. Nah, sehingga menjadi satu konstruksi paragraf ya. Ini ibaratnya lah tadi ya
apa aduan, ini batu bata ya, ini aduan lagi ya. Nah, ini kita tempel-tempel, kita pasang-pasang, kita rekatkan ya, sehingga menjadi satu bangunan paragraf yang saling menguatkan, saling mendukung. Nah, ini, sehingga itulah gambaran kita menyusun ya karya ilmiah itu ya seperti membuat tembok gitu ya. Nah ini kalimat pertama ya. Jadi ada satu data normatif yang kita ambil di sini yaitu dari undang-undang. Terus, nah ini kalimat paragraf berikutnya adalah peraturan menteri. Nah, ini juga data normatif lagi ya ini. Ya terus ini mengutip tentang peraturan menteri tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ini kan sesuatu yang seharusnya begitu ya menurut peraturan menteri, bahwa pembelajaran di sekolah di tingkat ini harus dilaksanakan secara interaktif, partisipatif, menyenangkan ya, menantang ya, memotivasi siswa ya, dan seterusnya ya. Ini kan semua data normatif. Seharusnya begitu ya, menurut peraturan menteri. Jadi ini data normatif sudah yang mengambil dari peraturan menteri ya. Nah, terus ini paragraf berikutnya, eh, ini penulis mengutip ini ya dari ahli ini. Wah, mengutip juga dari ahli ya. Bagaimana eh, menurut ahli ya pembelajaran ya. Nah, ini karena kita hidup di abad ini ya. Bagaimana dengan pendidikan abad ini? Sepertinya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Nah, menurut ahli ini misalnya mengutip dari ahli ya, Hamid ini ya, bahwa pendidikan abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ya, atau hot ini. Nah, ini kan seharusnya begitu ya. Ini normatif lagi ya, dengan mengutip para ahli. Terus ini juga eh, ditegaskan kembali ya, karena ini tadi penelitian pada pembelajaran IPS, maka kemudian dihubungkan ya dengan IPS. Ya. Nah, keterampilan berkritis tadi juga penting ya bagi pembelajaran IPS dalam pembelajaran IPS ya. Ini kan menguatkan dari data normatif eh, peraturan menteri ini tadi ya dalam pembelajaran IPS. Sehingga belajar IPS mestinya tidak hanya mengajarkan pengetahuan ya, tapi juga mengajarkan siswa untuk menganalisis ya fenomena sosial, menilai berbeda berbandang, ya, merumuskan solusi ya dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang normatif ya, menguatkan ya dari peraturan menteri tadi. Nah, normatif. Jadi ini sudah ada tiga data normatif ya dari undang-undang, Sisdiknas, dari peraturan menteri, dan dari pendapat ahli. Terus ini juga masih mengutip pendapat ahli lagi ya tentang IPS. IPS itu bagaimana sih? Ya, ini kan normatif ya. IPS merupakan mata pelajaran yang wah, ini begini-begini ya, ini kan normatif menurut ahli ya. Nah, itu semua adalah data normatif. Jadi ada empat sumber untuk menyusun atau ya yang digunakan ya sebagai data normatif ya. Nah, kemudian dengan data normatif yang seharusnya begitu ya, maka kemudian wah ini uh, dikontraskan dengan data empiriknya bagaimana ini. Sehingga di sini penulis kemudian masuk ke data empirik ya. Data awal yang diperoleh peneliti pada semester ganjil tahun 24-25 ya, melalui observasi kelas ya, ini observasi hasil pengamatan, kan data empirik ya, data yang senyatanya. Kenyataannya begitu yang terjadi di kelas ya. Ini ternyata bahwa lebih dari 60% itu masih cenderung pasif dalam belajar di PS. Ini nyatanya begitu ya. Hanya 8%, hanya 8 siswa ya, 25% yang aktif ya. Nah, ini. Nyatanya begitu ya. Nah, guru juga masih dari sisi guru ini karena dari sisi guru juga masih menggunakan metode ya pada umumnya ceramah dan tanya jawab ya. Nah, ya keterlibatan peserta didik ya masih kurang ya, masih perlu ditekankan ya. Nah, ini data empiriknya begitu dari hasil observasi. Nyatanya begitu ya. Nah, terus ini juga data normatif lagi nih ya. Data empiris lagi nih ya. Kalau tadi dari observasi mengamati kelas ya, ini dari hasil assessment. Dilihat assessmentnya, ya, penilaiannya, hasil penilaiannya ya.
Nah, terlihat bahwa ini apa yang terjadi ya, itu 12 peserta ya, didik ya. Jadi ini yang bisa mampu menjawab pertanyaan tingkat tinggi. Jadi baru 37,5% yang mampu berpikir tingkat tinggi ya, hot study. Sementara yang lain berarti belum bisa ini. Nah, itulah menjadi kenyataannya begitu ternyata ya. Yang dari menganalisis hasil ya, asesmen formatif itu data empiris. Terus juga ini oleh peneliti diungkapkan lagi ya, data empiris lagi ya, dari studi kasus. Jadi apa guru menugaskan ke siswa ya untuk menganalisis kasus tentang dampak modernisasi terhadap nilai-nilai budaya. Ini hasilnya adalah bahwa 70% peserta didik ya, ini hanya mampu menyebutkan dampak umum saja, secara umum. Dan tanpa menjelaskan sebab-sebab atau argumentasi. Nah, ini juga data empirik lagi ya. Terus dari lembar observasi motivasi siswa itu sebanyak 18% ya. Nah, jadi 18 peserta didik ya, 56% itu kurang tertarik dengan IPS. Wah, ini nyatanya ini empirik ya, kenyataannya begitu ya. Nah, juga diperlukan lagi dengan wawancara dengan guru IPS. Itu juga data empirik lagi tentang keterlibatan siswa dalam belajar IPS. Nah, ini guru dalam kenyataannya juga masih mengalami kesulitan ya untuk membangun suasana aktif ya di kelas ya. Ini juga data empirik lagi. Nah, itulah ya. Nah, terjadi gap ya dalam belajar IPS yang di abad 21 ini semestinya bisa membekali siswa dengan keterampilan abad 21 ya, termasuk salah satunya adalah keterampilan berkritis ya. Nah, ternyata kenyataannya begitu ya. Nyatanya ya masih jauh dari harapan ya. Nah, sehingga itulah masalahnya, gapnya ya. Terus masalahnya di mana nih? Nah, ada masalah apa? Nah, apakah masalah metode ini ya, metodenya, atau masalah medianya ya? Nah, ini diidentifikasi oleh peneliti ya bahwa uh, masalahnya adalah pada metode ini ya, yang perlu lebih variatif ya, yang itu nanti diharapkan dapat berdampak pada efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ya, nah, ini mulai salah satu ya. Masalah tersebut bisa diatasi dengan pemilihan model pembelajaran yang dapat menjadikan siswa berkritis. Ini kan solusi ya, sudah masuk ke solusi ya terhadap masalah tadi ya. Nah, kemudian yang dipilih oleh peneliti ini adalah model project based learning. Nah, ini alasannya adalah ini ya, karena model ini dapat menekankan keterlibatan peserta didik. Ya, ini kan. Terus didukung oleh hasil penelitian dari peneliti lain. Nah, mengapa memilih project based learning tadi ya? Nah, ini dari peneliti lain juga sudah membuktikan ya bahwa PJBL ini signifikan ya untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, ini penguat ya dari hasil penelitian lain. Nah, terus solusi lain adalah dengan media ini. Selain model tadi dipilih PJBL, juga media ini. Dia, apa yang cocok yang lebih mengaktifkan siswa ya dalam belajarannya, yang nanti akan berpengaruh pada hasil belajar. Wah, ini yang dipilih adalah galeri Bang. Wah, ini alasannya mengapa pilih ini ya. Nah, ini argumentasinya. Kemudian juga didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain ini ya. Ternyata bahwa media ini juga meningkatkan keaktifan siswa ya, dan pemahaman siswa terhadap materi IPS. Nah, ini didukung oleh penelitian para peneliti lain ya untuk menguatkan ya argumen bahwa media ini bisa digunakan ya untuk penting atau bisa menjadi solusi. Ini ya itu ya, ini semakin menguatkan ya. Jadi pada akhirnya nanti ya ini uh, antara peneliti memilih model PBL dan media ini. Ini data pendukung bahwa kedua media ini jika digunakan berbarengan itu bisa uh, meningkatkan ya keterampilan siswa ya dalam analisis ya, termasuk dalam berkritis ya. Ini data-data pendukung bahwa kedua itu kedua apa
model PJBL dan Clearwork ini bisa ya untuk meningkatkan ya keterampilan siswa berkritis ya hasil belajar sehingga dibelilah ya PJBL dan media Clearwork. Ini ini ya, kelihatan tadi ya ini ya kesimpulan dari gap-nya ya gap penelitian ini ya. Nah, ini dan ternyata peneliti lain itu belum banyak yang melakukan penelitian memadukan antara model PJBL dengan Galileo. Nah, sehingga ini menjadi salah satu unsur novelty ya, kebaruan ya dari penelitian ini. Dan penelitian akan dilakukan menggunakan penelitian tindakan keras. Jadi solusi tadi, terus aksinya adalah atau upaya berbagainya adalah melalui PTK ini. Nah, ini PTK. Nah, ini sampai situ ya. Uh, apa, alurnya gitu ya. Nah, terus kemudian dengan PTK ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas ya belajar IPS ya dengan model tadi ya PJBL dan Galileo ini ya. Nah, sehingga diharapkan dapat ya tadi ya dapat mendukung ya upaya-upaya yang normatif tadi ya peningkatan kualitas sumber daya manusia ya tujuan pendidikan ya kemudian pembelajaran diri sendiri ya dan juga keterampilan apa 21 ya, semuanya diarahkan ke sana gitu ya ke data normatif tadi ya untuk mencapai sesuatu yang normatif tadi. Nah, itu kira-kira alur latar belakang ya antara data normatif, data empiris, gap-nya ya, dan masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana ya. Terus rancangan untuk menyelesaikan solusi itu adalah dengan PTK. Misalnya. Itu alur latar belakang. Kemudian di latar belakang itu kemudian diidentifikasi ya. Ya kan sudah jelas tadi masalahnya apa ya. Masalah tinggal dirumuskan saja di sini ya. Tadi masalahnya adalah bahwa keterampilan berpikir siswa ini masih cenderung rendah. Terus hasil belajarnya juga masih jauh tadi ya, masih KKM-nya belum terpenuhi semua ya. Terus model pembelajaran dan media yang digunakan oleh guru juga perlu divariasi ya, belum variatif ya, sehingga perlu ada variasi ya. Nah, ini masalahnya itu ya. Nah, dengan masalah itu maka perlu ini di dalam sebuah penelitian ya untuk mengatasinya ya. Nah, dari identifikasi masalah itu kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah. Jadi tadi ada masalah-masalah itu bagaimana dirumuskan menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, ini ya dalam bentuk kalimatannya ya. Nah, karena tadi yang akan dicarikan solusi adalah itu ya, bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir gitu siswa ya. Ini. Jadi bagaimana penerapan PJBL dengan media Kandiwak ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa dan juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi ya dengan diterapkannya PJBL dan Kandiwak ini ya dari sisi keaktifan siswa, dari keterlibatan siswa ya, dan efektivitasnya. Ini rumusan masalah, tiga rumusan masalah ya. Kemudian eh, ya ini untuk menjawab rumusan masalah itu dirancang, rancangannya begitu ya, langkah-langkahnya ya. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, ya, refleksi ya, dan tujuan ya. Tujuan ini tidak lepas dari rumusan masalah tadi. Karena rumusan masalahnya tiga, maka tujuannya juga tiga ini. Jadi bagaimana menerapkan PJBL dan career work ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa ya. Kemudian hasil belajar siswa ya, dan keterlibatan siswa di dalam pembelajarannya lebih aktif, lebih kolaboratif ya, dan lebih bermakna ini. Ini menyesuaikan dengan tujuan tadi ya, tujuannya tiga, rumusannya tiga, tujuannya juga tiga. Itu ya sampai tujuan ya ini kegunaan ini ya bisa diringkas ya. Sebenarnya tadi di atas sudah ada ya, diharapkan ini dapat untuk apa ini? Ini kegunaan teoritis praktis ya. Ya, gitu kira-kira ya jawaban untuk pertanyaan dari Pak Ju ya tentang bagaimana data normatif ya yang itu akan menjadi
panduan ya atau patokan acuan ya untuk menyusun gap penelitian ini. Ya, baiklah. Eh, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini ya, kita cukupkan sampai sini ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.